Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Fadli, NPM 2020 4350 1665. Perkenalkan, nama saya Ujang Soleh, NPM 2020 4350 2642. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Maulana, NPM 2020 4350 1642. Perkenalkan, nama saya Wafak Ismail, NPM 2020 4350 1630. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabani, NPM 20 20 4350 2637. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil program KKP kami yang berjudul Perancangan Aplikasi Administrasi Keuangan Pondok Pesantren Ar-Rafi'i. Baik, pada aplikasi ini ada beberapa menu. Yang pertama ada menu master data, yang kedua ada transaksi, yang ketiga ada laporan, dan yang keempat ada menu logout. Pada bagian menu master data itu terdapat data santri, data biaya SPP, data biaya lain-lain, dan data pengguna. Kemudian di transaksi itu ada pembayaran SPP, pembayaran lain-lain. Kemudian di menu laporan itu ada laporan data santri, laporan data pembayaran SPP, laporan data pembayaran lain-lain, laporan data biaya SPP, dan laporan data biaya lain-lain. Kemudian ada menu logout. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan master data tentang form data santri. Di sini ada pembentuk santri, di sini ada NIS, ada nama santri, ada jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, dan lain-lain. Di sini kita mulai input di form data santrinya, bebas namanya, ya, jenis kelaminnya laki, tempat lahirnya Depok, tanggal lahirnya bebas, bulan Mei, tanggal 2, kelasnya, nomor untuknya, nomor teleponnya bebas, alamatnya, oke. Sini kita mulai simpan. Oke. Di sini kalau ada yang udah kita input ini ada kesalahan di kelas atau di pekerjaan atau di nomor telepon, kita klik aja. Misalkan di agam kita ada kesalahan di nomor HP-nya, kita ganti. Ya, baru kita klik ubah. Oke. Lalu misalkan ada kesalahan dari semua atau yang sudah tidak ada di pondok pesantren, kita bisa hapus. Kita klik hapus. Oke. Lanjut ke master data biaya SPP. Oke. Di sini ada kode biaya, ada tahun ajaran, ada kategori biaya, dan ada jumlah biaya. Oke, di sini kita akan coba menginput data-data biaya SPP. Tahun ajarannya 2026 sampai 2027. Untuk kategori biayanya bisa kita pilih. Di sini ada reguler, beasiswa, yatim, duafa, dan yatim duafa. Oke, di sini kita santri yang duafa. Biayanya 70.000. Di sini kita simpan. Oke, data yang kita input sudah ada di sini.
Lalu kita mau misalkan mau mencari, kita bisa ke kategori biayanya santri 2 Pak. Oke, di sini akan ada dua. Di sini bisa kita ubah, misalkan yang ini kita ubah di kategori biayanya, bisa di santri yatim. Oke, kita klik ubah atau bisa ganti di biaya juga 80. Oke, kita klik ubah. Oke, di sini kita bisa ubah. Oke. Bisa juga untuk penghapusan, misalnya sudah tidak ada, kita bisa klik, lalu kita klik hapus. Oke. Oke, di sini kita lanjut untuk menjelaskan di data biaya lain-lain. Untuk teman saya bisa. Ya, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan master data di data biaya lain-lain. Di sini ada beberapa kolom, yaitu ada kode bayar, tahun ajaran, nama, dan biaya. Baik, di sini langsung kita coba langsung input aja ya. Di sini tahun ajaran 2025, nama biayanya seragam, biayanya 65.000. Lalu kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kemudian saya akan input kembali di tahun ajaran 2025 dengan nama biaya kitab dan biayanya 30.000. Nah, di sini langsung saya simpan. Oke, dan sudah muncul di sini beberapa tadi yang sudah data yang sudah saya input. Di sini bisa kita cari juga dengan kategori misalkan seragam. Ada, dan bisa kita ubah juga harganya. Kita coba ubah dulu harganya. Kita coba ubah seragam 65.000 jadi 55.000. Oke, ubah dan berhasil diubah, data telah diubah. Oke, di sini juga bisa dihapus juga. Misalkan seragam satunya tuh akan saya coba hapus biar nggak double. Oke, dan data seragam sisa 1. Baik, ini data biaya lain-lain dan saya akan melanjutkan master data pengguna. Di sini juga ada beberapa kolom, yaitu ID pengguna, nama, username, password, dan status pengguna. Di sini juga ada kategori pencariannya, dan langsung aja kita input dengan nama Abdul. Username-nya Abdul123. Password-nya 123456. Dan status penggunanya adalah wali asuh. Baik, kita simpan. Dan data berhasil disimpan. Baik, di sini juga kita bisa cari juga di kategori pencarian yang tadi sudah kita input, nama Abdul. Nah, nama Abdul ini ada 2 nih. Di sini biar kita nggak bentrok, kita coba hapus saja salah satu nama Abdul. Oke, kita hapus. Dan kita mau coba ganti password yang sebelumnya kita input tadi. Dan passwordnya 123 QWERTY. Oke, data berhasil diubah. Dan sekian penjelasan dari saya. Master data dilanjutkan dengan teman saya, yaitu transaksi. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu di bagian menu transaksi. Untuk di bagian pertama ada pembayaran SPP. Untuk
From pembayaran SPP itu ada beberapa kolom. Yang pertama kode bayar, yang kedua tanggal bayar, yang ketiga bulan bayar, yang keempat NIS, dan selanjutnya, dan yang lain-lain. Fungsi dari from pembayaran SPP ini di menu transaksi adalah untuk mencari siapa saja yang memang akan membayar SPP. Contoh misalkan kita mencari pada periode tanggal bayar. Itu di tanggal misalkan 23. Oke, bulannya bulan Mei misalkan. Kemudian kita cari, nah siapa aja di sini atau santri yang ingin membayar. Contoh misalkan Agam. Oke, kemudian kita cari kategori apa saja. Misalkan Agam termasuk kategori yatim atau reguler. Yatim duafa boleh. Kemudian kita klik simpan. Setelah kita berhasil menyimpan, kita cetak untuk diberikan kepada wali asuh, dan wali asuh tersebut diberikan kepada wali santrinya untuk menyerahkan bukti pembayaran. Dan di sini juga bisa kita simpan ke dalam file dokumen atau kita bisa cetak sendiri. Baik, selanjutnya di bagian transaksi pembayaran lain-lain. Oke, di sini fungsinya sama, tujuannya sama, adalah untuk mencari atau membayar siapa saja yang ingin membayar pembayaran lain-lain. Kenapa disebutkan pembayaran lain-lain? Karena ini sudah tidak termasuk ke dalam pembayaran SPP. Yang mana pembayaran SPP tersebut itu hanya diperuntukkan untuk biaya bulanan. Itu ya. Kemudian untuk pembayaran lain-lain ini contohnya seperti pembayaran seragam, pembayaran kitab, pembayaran buku paket misalkan. Nah, langsung saja kita cari dalam periode tanggal bayarnya. Misalkan mau tanggal 23 samakan seperti yang tadi. Kemudian kita cari dengan nama Agam. Oke, kemudian kita cari mau bayar apa dia. Misalkan kitab. Oke, langsung kita simpan. Kemudian langsung kita cetak untuk diserahkan kepada wali asuh atau wali kelas. Baik, selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data laporan. Adapun data laporan ini terbagi menjadi 5, yaitu 1. Laporan data santri, 2. Laporan data pembayaran SPP, 3. Laporan data pembayaran lain-lain, 4. Laporan data biaya SPP, 5. Laporan data biaya lain-lain. Baik, yang pertama, data laporan data santri. Di dalam laporan data santri terdapat beberapa tabel yang telah diinput pada data sebelumnya, diantaranya yaitu ada tabel NIS, tabel nama santri, ada tabel jenis kelamin, tabel tempat lahir, tabel tanggal lahir, dan juga ada tabel kelas, ada tabel nama orang tua atau wali, pekerjaan, telepon, dan juga ada alamat. Dan kita juga bisa mencetak data santri ini jika dibutuhkan untuk laporan ke atasan atau pencet tanda print, dan bisa juga menyimpan ke dalam dokumen. Laporan selanjutnya adalah laporan data pembayaran SPP. Pada form ini kita akan mencari data pembayaran sesuai dengan tanggal periode
atau arahkan ke bagian tanggal, dan kita bisa mencetak data sesuai periode tanggal yang kita inginkan atau arahkan ke cetak. Selanjutnya, laporan selanjutnya adalah laporan data pembayaran lain-lain. Di dalam form ini fungsinya sama dengan form data pembayaran SPP. Yang membedakannya adalah jenis pembayaran atau biayanya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Pada bagian ini adalah rekapitulasi data keseluruhan biaya SPP yang sudah membayar kita, juga bisa mencetak dan menyimpan data ini ke dalam dokumen kita. Pada bagian selanjutnya adalah ke bagian laporan data biaya lain-lain. Di bagian ini menampilkan rekapitulasi data keseluruhan biaya di luar SPP. Misalkan pembayaran kitab, buku paket, dan seragam yang sudah membayar. Kita juga bisa mencetak dan menyimpan data ini ke dalam dokumen kita. Baik, untuk presentasi kelompok kami dalam laporan KKP cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.